Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Qala Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kepada para siswa-siswi kelas 7 yang saya sayangi juga saya banggakan, kali ini adalah pertemuan kedua. Kalau kemarin kita telah membahas, mengkaji tentang masuknya Islam dan saat ini masih berkelanjutan. Namun sebelum kalian atau kita bersama meneruskan, mari semuanya berdoa semoga apa yang kita maksud Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan paham yang akhirnya bisa mengamalkan. Mari kita baca Fatihah alaniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiralladzina. Amin. Terima kasih. Kemarin telah kita kaji tentang semuanya, buku pegangan K1-nya dilihat. Kemarin kita kaji tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan cara penyebarannya Islam di Indonesia. Cara penyebarannya Islam di Indonesia, semuanya lihat. Cara penyebarannya Islam di Indonesia itu memakai atau melalui 5 jalur, ya. Satu yaitu jalur pendidikan agama. Jadi maksudnya para umat atau masyarakat atau warga itu dikasih pengertian tentang ajaran agama Islam, meliputi akidah, meliputi syariah, meliputi tasawuf. Kalau akidah kaitannya dengan keyakinan, kepercayaan, sedangkan kalau syariat kaitannya dengan aturan, tatanan, pelaksanaan ibadah mungkin, atau hukum-hukum yang menyangkut tentang perilaku bermasyarakat maupun hablum minallah. Sedangkan yang ketiga yaitu tentang tasawuf, yaitu budi pekerti, akhlak, bagaimana kita bergaul dengan ibu, bapak, lingkungan, teman dan seterusnya, disebut hablum minan nas. Kemudian penyebarannya Islam, cara yang kedua yaitu lewat jalur politik dan kekuasaan. Maksudnya Islam saat itu disebarkan ke seantero Indonesia umumnya dan khususnya di Jawa itu memakai cara politik atau dengan cara kekuasaan. Maksudnya ya mengikuti atau masuk atau mencampuri urusan pemerintah, seperti kalau di desa ya kepala desa, kalau di kecamatan Pak Camat, kalau di kabupaten bupati, kalau di provinsi sesuai dengan wilayah yang beliau mau atau yang dimaksud atau objeknya. Itu jalur penyebaran Islam lewat politik atau lewat kekuasaan. Tapi juga lewat jalur yang lain. Maksudnya kalau lewat pendidikan itu ternyata tidak mempan cara Jawa, tidak menerima atau justru menolak karena wilayah itu atau masyarakat itu tentang agama Islam atau ajarannya kurang cocok. Terus diganti pakai sistem politik atau sistem kekuasaan. Justru dengan cara politik atau dengan cara kekuasaan malah mereka masyarakat itu mau. Jadi melihat situasi dan kondisi. Jadi teknis cara yang mereka lakukan adalah melihat situasi dan
kondisi daerah tersebut atau objeknya. Yang ketiga yaitu jalur ekonomi dan jalur perdagangan. Maksudnya kalau itu daerah banyak yang kerja, apakah itu petani, apakah itu pedagang, apakah itu karyawan dan seterusnya, ya memakai cara ekonomi, jual beli mungkin, atau apalah yang kaitannya dengan bentuk dagang. Dan juga bentuk-bentuk usaha yang kaitannya dengan perdagangan, yaitu mungkin saat itu ada pinjam meminjam, ada yang namanya gotong royong, kalau sekarang disebut kooperasi dan seterusnya. Itu dibuat sarana untuk mengislamkan atau mau menerima tentang ajaran Islam saat itu. Itu jalur yang ketiga. Jalur yang keempat yaitu lewat pendidikan. Daerah situ kalau lewat jalur pendidikan, kalau lewat jalur politik tidak mempan, tidak terima atau mutah nak cara Jawa. Kalau dengan cara ekonomi di daerah itu juga tidak cocok, tidak mau menerima. Pakai jalur pengajian dan seterusnya, ajaran-ajaran Islam juga tidak cocok. Kemudian pakai jurus atau jalur yang keempat, jalur pendidikan. Artinya daerah itu dikasih atau didirikan atau dibuat atau diadakan pengajian-pengajian seperti madrasah mungkin, atau di pondok pesantren mungkin, atau langgar. Jadi itu diadakan ngaji entah bar maghrib, entah bar subuh, entah bar sing isine semuanya dikasih pelajaran tentang ajaran Islam. Jadi ini kaitannya kalau pendidikan itu memang dibuat sedemikian rupa di lokasi artinya di klasikal itu ya ono kelas 1, loro, telu dan seterusnya. Kalau tadi yang pertama kan ajaran agama sifatnya umum, hanya mengajarkan tentang Islam. Tapi kalau pendidikan yaitu berupa madrasah kah, kelas kah dan seterusnya, namanya klasikal. Yang terakhir jalur seni dan jalur atau budaya. Maksudnya daerah tertentu itu nak diseni madrasah sekolah ora mempan, nak diisi dengan ekonomi dagang ora mempan, nak diisi dengan cara politik kekuasaan ora mempan, ora doyan. Nganggo model ceramah agama ora doyan. Ning itu daerah itu justru dengan yang namanya seni atau budaya. Apakah itu bentuknya, nah sekarang kan rebana, dangdutan atau bentuknya. Lah dulu itu ya seperti ya gamelan-gamelan kah, kemudian apa itu wayangan mungkin, atau nama dulu ketoprak dan sebagainya. Justru dengan adanya cara mereka mau datang kemudian mau menerima ajaran dan pendidikan dan aturan Islam lewat jalur itu, malah berbondong-bondong mendatangi yang namanya apakah itu sajiannya wayang, apakah itu ketoprak atau sejenisnya. Dari 5 cara mengislamkan orang atau masyarakat saat itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sesuai atau tidak seperti apa yang diharapkan oleh para mubaligh atau para wali songo khususnya, itu tetap bisa diterima oleh para masyarakat. Itulah cara penyebaran Islam saat itu di Jawa khususnya, di Indonesia umumnya. Untuk sementara yang kaitannya dengan cara penyebaran Islam saat itu seperti itu. Kita kembali atau kita ke belakang sebentar. Kemarin belum tuntas, artinya masih ada yang kelewatan tentang masuknya Islam di Jawa atau di Indonesia. Kalau tadi kan cara dulu atau kemarin pertemuan pertama, mengapa Islam di Bali tidak bisa diterima. Jadi saat itu Islam mubaliknya orang Makassar, orang Bugis ke sana,
itu tidak mau menerima orang-orang Bali. Pertanyaannya, mengapa tidak mau menerima? Karena orang-orang Bali, masyarakat Bali telah memeluk agama Hindu. Data saat itu 90% penduduk masyarakat Pulau Bali memeluk agama Hindu. Itu penyebab mengapa gagal. Kemudian ke Irian. Dulu tuh Irian, ada Irian Barat, ada Irian Timur. Secara utuh Irian itu juga Islam masuk ke sana itu gagal. Mengapa gagal? Karena orang-orang Irian, masyarakat Irian itu masih senang memakai tradisi lama. Jadi orang seneng ajaran Islam, walaupun meskipun ada kesamaan yang kaitannya dengan ilmu tasawuf. Jadi percaya adanya gaib. Walaupun begitu, orang-orang Irian tetap memiliki atau berpegang teguh terhadap keyakinan mereka yang telah ditinggalkan oleh orang-orang kakek-kakek atau nenek-nenek beliau. Jadi kesimpulannya, Islam masuk ke Bali ora berhasil, gagal karena orang-orang Bali telah masuk Islam kurang lebihnya 90% saat itu. Demikian juga ke Irian juga gagal karena orang-orang Irian masih memegang atau percaya atau mantap dengan adanya ajaran atau ya kebiasaan adat yang telah mereka miliki. Itu kegagalannya. Tapi lain, kalau Islam masuk ke Lombok itu justru malah mudah, artinya itu tidak banyak upaya. Mengapa? Karena orang-orang Lombok itu 90% saat itu sudah memeluk agama Islam akibat positif daripada mubalik dari Makassar dan Bugis. Jadi kesimpulannya, Islam masuk ke Lombok berhasil karena orang-orang Lombok telah masuk Islam atau mayoritas telah Islam. Kemudian kita ke sebelah timur lagi, Maluku. Saat itu Islam ke Maluku itu juga berhasil, tapi di Maluku itu hasil apa? Hasil tanahnya itu namanya apa? Polowi hijau. Di hasil rempah-rempah itu ada polo, ada cengkeh dan seterusnya. Yang kesuwur atau yang terkenal adalah cengkeh. Kemudian di sana di Maluku itu juga ada kerajaan-kerajaan. Saat itu ada 4 kerajaan: Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, Kerajaan Bacan, dan Kerajaan Jailolo. 4 kerajaan itu adalah turunan dari Arab. Nah, 4 kerajaan itu yang belum masuk Islam saat itu hanya 1. Yang 3 semuanya sudah, yaitu Bacan itu belum masuk Islam, kerajaannya masuk saat itu. Itulah tentang apa itu masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari Sumatera, kemudian ke Kalimantan, kemudian ke Maluku, kemudian ke Irian, kemudian ke Jawa, kemudian ke Bali, ke Flores, kemudian ke mana tadi itu Sumbawa. Semuanya itu yang gagal hanya 2 pulau, Pulau Bali dan Pulau Sumatera, Pulau Irian. Kaitannya dengan masuknya Islam serta cara penyebarannya kami rasa sudah cukup. Adapun untuk berikutnya nanti kita sambung bab 2 tentang pondok pesantren untuk lain waktu. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan kalian paham dan buat pengetahuan kalian untuk masa depan, sehingga kalian termasuk anak yang zakiyun, yang cerdas dan berpengetahuan. Moga-moga Allah menjabai, amin Allahumma amin. Sampai di sini, insyaallah lain kali kita bertemu. Wa ilahuna wa ila liqal akhir insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.